Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasih dalam Kristus Yesus Tuhan. Apa kabar semuanya? Saya mau menyapa saudara-saudariku di dalam Tuhan dimanapun berada, baik yang ada di Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Sulawesi, Maluku, Ambon sampai dengan Papua, ataupun saudara-saudari dalam Tuhan yang berada di luar daripada Indonesia. Selamat tahun baru 2024 buat kita semuanya, dan saya mau menyampaikan firman Tuhan di tahun 2024 ini dengan tema bagaimana kita menjalani tahun 2024 dengan kemenangan. Saya percaya setiap kita pasti mau menjadi pemenang. Dari segala kalangan usia, apakah dia seorang pembisnis, profesional, pelajar, pasti mau untuk mendapatkan yang namanya kemenangan demi kemenangan dalam segala perjalanan kehidupannya. Nah, sebelum itu saya mau mengajak setiap kita tundukkan kepala dan kita bersatu dalam doa. Bapak, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk segala kasih setia Tuhan yang senantiasa Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami. Firman-Mu berkata, kasih setia Tuhan selalu baru setiap hari dalam kehidupan kami. Rahmat-Mu tidak pernah berkesudahan. Maka Tuhan, pada kesempatan ini, biarlah firman Tuhan yang boleh hamba sampaikan, Tuhan Engkau urapi, Tuhan Engkau berkati, sehingga semua kami dalam nama Tuhan Yesus bertemu dengan Engkau Yesus dalam kebenaran firman-Mu, dikuatkan oleh kebenaran yang memerdekakan kami dan diberkati, sehingga setiap kami menghasilkan buah-buah yang lebih baik, buah-buah yang lebih manis, dan buah-buah yang semakin lebat di tahun 2024. Kami percaya tahun ini adalah tahun yang penuh dengan kemenangan, tahun penuh dengan kemuliaan, dan segala sesuatu yang belum kami terima di tahun 2023, kami akan terima di tahun 2024. Tuhan berkati dalam nama Yesus Kristus. Amin. Saudaraku di dalam Tuhan, setiap orang dari segala kalangan usia pasti mau untuk senantiasa mendapatkan kemenangan-kemenangan dalam kehidupannya. Seorang pembisnis, seorang kontraktor pasti mau memenangkan tender, pasti mau memenangkan proyek yang sedang dia kerjakan. Bahkan seorang mahasiswa pun pasti mau menang untuk melewati skripsi, ujian, atau apapun namanya, segala profesi, pekerjaan, pasti setiap kita mau menang dalam segala sesuatunya. Dan oleh karena itu Tuhan mau memberikan 2024 ini kemenangan yang lebih luar biasa, kemuliaan yang lebih luar biasa, dampak yang lebih kuat, dampak yang lebih berdampak, lebih dahsyat lagi di tahun-tahun sebelumnya. Namun Tuhan mau membentuk setiap kita semakin segambar serupa dengan Tuhan. Nah, bagaimana caranya setiap kita untuk dapat menjalani tahun 2024 ini dengan kemenangan, dan bagaimana caranya setiap kita, saudara dan saya, dapat menduduki tahun 2024 ini dengan kemenangan. Pertama yang saya catat adalah mari setiap kita untuk menerima damai sejahtera yang dari Tuhan Yesus. Ini penting saudaraku, kita harus menerima damai sejahtera yang daripada Tuhan. Firman Tuhan berkata dalam Yohanes 14 ayat 27, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang ku berikan kepadamu tidak seperti apa yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Saudaraku di dalam Tuhan, kata damai sejahtera yang terdapat dalam Injil Yohanes 14 ayat 27 ini dalam bahasa aslinya, yaitu bahasa Yunani, dikatakan adalah Irene dalam pembacaannya, saudaraku, yang berarti damai yang utuh, damai yang lengkap, damai yang sempurna. Kalau di tahun-tahun sebelumnya saudara pernah mengalami atau menghadapi suatu keadaan saudara kehilangan damai sejahtera, namun di tahun 2024 ini Tuhan mau saudara menikmati damai sejahtera yang daripada Tuhan. Saudara pasti sering mendengar kata shalom, namun yang dimaksud dengan damai sejahtera dari Injil Yohanes 14 ayat 27 ini adalah damai yang utuh, damai yang lengkap, damai yang sempurna, yang artinya saudara bahwa
saudara dan saya yang menerima Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, saudara dan saya diperdamaikan dengan Allah Bapa. Amin, saudaraku. Pada saat saudara menerima perdamaian dengan Allah Bapa, maka Yesus Kristus yang saudara percayai, itulah yang akan memberikan saudara kemenangan. Yesus Kristuslah yang akan membuka jalan dari setiap pintu-pintu berkat Tuhan yang masih tertutup. Yesus sendiri yang akan menjadi pembela bagi saudara dan saya. Yesus sendirilah yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat saudara dan saya. Oleh karena itu, bagaimana kita menjalani tahun 2024 ini dengan penuh kemenangan adalah saudara harus menerima damai sejahtera yang daripada Tuhan. Dan damai sejahtera, damai yang utuh, damai yang lengkap ini adalah di mana saudara dan saya diperdamaikan dengan Allah Bapa. Dan pada saat saudara diperdamaikan dengan Allah Bapa, maka saudara pun tentunya berdamai dengan diri sendiri. Saudara mungkin di antara yang mendengarkan firman Tuhan pada saat ini, saudara pernah menghadapi satu keadaan, Tuhan, untuk apa saya hidup? Apa tujuan hidup saya di bumi ini? Tapi ketahuilah, tujuan Tuhan, saudara dan saya ada di sini, ada di dunia ini untuk saudara menjadi berkat, untuk saudara menjadi terang, untuk saudara menyatakan Yesus Kristus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Saat saudara berdamai dengan diri sendiri, maka saudara akan mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Saudara tidak lagi kehilangan arah, saudara tidak lagi kehilangan tujuan, tapi saudara mengerti maksud dan tujuan saudara ada di dunia ini. Amin, saudaraku. Dan pada saat saudara mengalami dan menerima damai yang utuh dan damai yang lengkap itu, maka saudara membawa damai kepada sesama. Saudara membawa damai kepada orang-orang yang menyakiti saudara. Saudara membawa damai kepada orang-orang yang melukai saudara. Itulah yang dimaksud dengan damai yang utuh dan lengkap. Saudaraku di dalam Tuhan, sesungguhnya Yesus Kristus sendiri itu adalah Raja Damai, saudaraku. Oleh karena itu, dalam menjalani tahun 2024 yang kita belum tahu ke depannya, tapi percayalah bersama Yesus, saudara akan mengalami dan menikmati kemenangan itu. Saudaraku di dalam Tuhan, bagi saudara dan saya, pada saat terbang naik pesawat, maka pilot akan mengatakan, perjalanan ini ditempuh lebih kurang 2,5 jam dan kita akan tiba dengan waktu dan tujuan yang disampaikan. Demikian juga pada saat kita mempersilahkan Tuhan Yesus lewat firman-Nya dan Roh Kudus-Nya yang akan menuntun sepanjang tahun 2024, maka percayalah kemenangan demi kemenangan yang Tuhan akan berikan bagi saudara dan saya akan menikmatinya. Oleh karena itu, poin yang pertama dan penting, saudara harus menerima damai sejahtera yang daripada Tuhan Yesus. Damai sejahtera sesungguhnya adalah esensi dari kerajaan Allah, saudaraku. Damai sejahtera itu adalah Tuhan Yesus Kristus sendiri. Firman Tuhan berkata dalam Roma 14 ayat 17, saudaraku. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, sukacita, dan damai sejahtera. Maka salah satu petunjuk bahwa saudara dan saya berjalan dalam koridor, dalam kehendak Tuhan, salah satu tandanya adalah saudara dan saya memiliki damai sejahtera. Oleh karena itu, mari saudara minta dan terima damai sejahtera yang daripada Tuhan. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan kepadamu tidak seperti apa yang telah dunia berikan kepadamu. Damai yang dari dunia ini, saudaraku, dapat dibeli dengan uang. Damai yang dari dunia ini dapat ditukar dengan uang. Tetapi damai yang daripada Tuhan Yesus tidak dapat dibeli ataupun ditukar dengan uang. Nah, poin kedua yang saya catat, saudaraku, bagaimana saudara dan saya menjalani dan menduduki tahun 2024 ini dengan kemenangan adalah jangan lupakan segala kebaikannya. Saudara dan saya harus perbanyak mengucap syukur. Saudara dan saya di tahun 2024 ini harus penuh, harus lebih banyak lagi. Porsi ucapan syukurnya harus semakin diperbanyak, saudaraku. Hidup dan mati dikuasai lidah, siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya, saudaraku.
Saya ulangi lagi, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Saudara sering memperkatakan firman Tuhan. Saudara sering mengucapkan terima kasih sama Tuhan untuk segala sesuatu yang mungkin saudara belum terima. Tetapi saudara menerima dan mempercayai saudara dan saya telah menerimanya, maka saudara akan mendapatkannya. Maka saya akan menerima segala yang terbaik daripada Tuhan. Mari kita buka firman Tuhan dari Mazmur 105, saudaraku. Mazmur 105 ayat 5. Demikian firman Tuhan, ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mukjizat-mukjizatnya dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Saudaraku, di dalam Tuhan, kita harus membuang segala sesuatu yang menyakitkan dari kehidupan kita. Trauma kita harus buang karena Tuhan telah menebus saudara dan saya. Tuhan telah menyembuhkan saudara dan saya. Tapi saudara dan saya tidak boleh melupakan segala kebaikan Tuhan. Saudara dan saya harus nantiasa mengingat segala sesuatu yang Tuhan telah kerjakan dan Tuhan telah perbuat. Mungkin saudara berkata kepada saya, Ibu Pendeta Loli, saat ini saya belum terima jawaban. Tapi beberapa waktu yang lalu, 3 bulan yang lalu, tahun lalu, Tuhan telah menolong saya. Maka ingatlah itu, kalau bulan lalu, tahun lalu Tuhan menolong saudara, maka saat ini juga Tuhan pasti menolong saudara. Kalau Tuhan sudah berkenan, maka segala sesuatu yang tertutup Tuhan bukakan. Kita berdoa bahwa tahun ini adalah tahun perkenanan Tuhan. Segala pintu-pintu yang tertutup terbuka untuk kita menjadi saksi Tuhan lebih hebat lagi, lebih luar biasa lagi. Karena kita punya Tuhan yang luar biasa. 1 Tesalonika 5 ayat 16-18, saudaraku. Mari kita buka firman Tuhan dari 1 Tesalonika 5 ayat 16-18. Dikatakan seperti ini, saudaraku. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Firman-Nya mengingatkan bagi setiap kita untuk kita bersukacitalah, bersukacita senantiasa. Firman Tuhan berkata, dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan apa yang menjadi keinginan hatimu. Saudaraku, di dalam Tuhan, bahwa Tuhan kita bukan hanya memenuhi segala kebutuhan dan keperluan kita, tapi firman-Nya pun berkata, keinginan hati kita pun Tuhan tahu. Keinginan hati kita pun Tuhan mau menyediakannya. Karena firman Tuhan berbicara bagi setiap kita. Dan bergembiralah dan bersukacitalah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan apa yang menjadi keinginan hatimu. Saya tidak tahu apa yang menjadi keinginan hati saudara, tapi firman Tuhan berkata pada saat ini, Yesus Kristus Tuhan firman yang hidup akan memberikan saudara dan saya apa yang menjadi kerinduan dan keinginan hati kita. Dan dikatakan tetaplah berdoa sekalipun belum terlihat tanda-tandanya, sekalipun mungkin kita belum menerimanya, tetapi percayalah di tahun 2024 ini segala sesuatu doa yang belum dijawab oleh Tuhan, dan itu untuk kemuliaan nama Tuhan, Tuhan pasti jawab dan genapi di tahun 2024 ini. Katakan amin, saudaraku. Di ayat 18 mengatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal. Mengucap syukur dalam segala hal, bukan hanya mengucap syukur dalam hal berkelimpahan, tetapi dalam segala hal, karena Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Apakah saudara mengasihi Tuhan? Kalau saudara mengatakan, yes, Ibu Pendeta, saya mengasihi Tuhan, maka jadilah padamu seperti apa yang saudara imani. Mengucap syukurlah di dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus. Maka oleh karena itu saudaraku, menjalani dan menduduki tahun 2024 ini dengan penuh kemenangan, kita harus memperbanyak ucapan syukur kepada Tuhan. Katakan, aku percaya Tuhan, suamiku telah berubah. Aku percaya suamiku, istriku mengasihi dan menyayangi. Aku percaya anak-anakku dalam perlindungan Tuhan. Aku percaya anak-anakku menjadi anak-anak yang takut Tuhan. Anak-anak yang hormat kepada orang tua. Anak-anak yang mengasihiku sebagai orang tua. Aku percaya bisnis-bisnisku dibukakan Tuhan. Berkat-berkat Tuhan tercurah atas pekerjaanku. Pelayananku diberkati Tuhan. Aku percaya anak cucu keturunanku tidak akan pernah meminta-minta. Tidak akan dibiarkan Tuhan. Aku percaya aku bersama keluargaku diberkati Tuhan secara berlimpah untuk menjadi berkat.
Pada saat saudara mengucap syukur dari segala sesuatu yang belum saudara terima, maka Tuhan memperhitungkannya menjadi suatu iman di mana Tuhan bekerja dan Tuhan akan menggenapinya. Dan poin yang terakhir adalah bagaimana saudara dan saya menduduki tahun 2024 ini dengan kemenangan, yaitu saudara dan saya harus tinggal dan hidup dalam kebenaran. Tinggal dan hidup dalam kebenaran, saudaraku. Kalau kita sudah masuk kepada areanya kebenaran Tuhan, jangan kita keluar. Contoh sederhana apa yang firman Tuhan katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Sebagai salah satu contoh juga Tuhan mengajarkan kita untuk mengampuni. Pada saat kita mengatakan, ya Tuhan, saya mau mengampuni, walaupun itu mungkin sakit, tetapi Roh Kudus dan firman Tuhan yang ada dalam hidup saudara memampukannya, dan saudara mau meresponnya, maka saudara berarti tetap mau tinggal dan hidup dalam kebenaran. Tapi kalau saudara mengatakan, saya tidak akan mengampuni dia sampai kapanpun, maka saudara sesungguhnya keluar dari kebenaran. Sekalipun saudara adalah orang percaya, tapi saudara telah keluar dari kebenaran. Karena firman Tuhan berkata, barang siapa yang tidak mengampuni sesamanya, maka dia juga tidak akan diampuni oleh Bapa. Saudaraku di dalam Tuhan, Tuhan mau setiap kita berdamai. Segala rasa sakit hati kita di tahun 2023, jangan ingat-ingat lagi, jangan bawa-bawa lagi, saudaraku. Yesaya 43 berkata seperti ini, saudaraku. Firman Tuhan dalam Yesaya 43, saudaraku, ayat 18 sampai 19 berkata, firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Saya ulangi sekali lagi, saudaraku, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Artinya, saudaraku, Tuhan mau saudara dan saya harus melupakan segala sesuatu yang pahit dari kehidupan saudara. Bukan hanya di waktu bulan lalu, 3 bulan lalu, atau tahun lalu, tapi hal-hal yang dari zaman purbakala, saudara harus lupakan. Saudara harus melupakan segala sesuatunya, bahkan mungkin cerita-cerita, kisah-kisah yang saudara dengar, mungkin dari orang tua saudara yang membuat saudara mungkin tidak suka kepada family, karena cerita-cerita dari keluarga yang tidak baik, saudara rasanya tidak terima, atau mungkin saudara ingin menunjukkan pembalasan. Saudara harus buang semua hal-hal yang pahit, hal-hal yang dari zaman purbakala, supaya saudara dan saya menjalani dan menduduki tahun 2024 ini dengan kemenangan, saudaraku. Tinggal dan hidup dalam kebenaran. Saudara harus tinggal. Saudara dan saya harus hidup di dalam kebenaran. Jangan keluar dari area kebenaran yang firman Tuhan katakan. Oleh karena itu, mari kita perbanyak, mari kita konsumsi firman Tuhan sehingga kita tahu apa yang menjadi kebenaran, apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang menjadi kerinduannya, apa yang menjadi keinginannya, apa yang menjadi perintahnya. Maka saya percaya Kristus Yesus Tuhan yang ada dalam kehidupan saudara dan saya, itulah yang akan menjadikan saudara dan saya lebih daripada pemenang. Firman Tuhan berkata, Yohanes 15 ayat 7, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Jikalau firmanku tinggal di dalam kamu dan aku tinggal di dalam kamu, maka mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Injil Yohanes 15 ayat 7 ini menjadi penutup bagi kita, saudara, namun menjadi kekuatan, menjadi berkat bagi kita dalam kita menjalani tahun 2024 ini dan mendudukinya dengan penuh kemenangan. Menduduki dengan kemenangan, itulah yang Tuhan mau berikan dalam kehidupan kita untuk kita menerima tahun 2024 ini sebagai tahun berkelimpahan, tahun sebagaimana Tuhan menjawab doa-doa kita lebih daripada apa yang kita bayangkan dan pikirkan, bahkan yang tidak kita pernah pikirkan, tidak pernah timbul dalam hati kita, Tuhan sediakan bagi saudara dan saya yang mengasihi Tuhan. Mari kita berdoa.
Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, hamba mengucap syukur Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan telah berikan pada saat ini Tuhan. Hamba telah selesai menyampaikan firman Tuhan, bagaimana kami menjalani tahun 2024 ini dengan kemenangan. Bagaimana kami menduduki tahun 2024 ini dengan penuh kemenangan. 366 hari Tuhan berikan bagi kehidupan kami. Dan kami percaya 366 hari ini Tuhan senantiasa bersama kami. Firman Tuhan, Roh Kudus yang ada dalam kehidupan kami, itulah yang menuntun kami dan memampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Mencurahkan kebenaran firman-Mu Tuhan, supaya kami menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Kami terima damai sejahtera daripada Tuhan. Kami berkata kami mau berdamai dengan Engkau Bapa. Kami berdamai dengan diri kami sendiri, kami berdamai dengan sesama kami, dan kami membawa damai kepada sesama kami, bahkan kepada orang-orang yang menyakiti hati kami Tuhan. Maka berkati umat-Mu Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami diingatkan pada kesempatan ini Tuhan, untuk kami memperbanyak ucapan syukur, di mana kami untuk tidak lupa segala kebaikan-Mu, segala pertolongan-Mu, segala anugerah-Mu, kasih karunia-Mu Bapa, yang menjadikan kami sebagaimana kami ada pada saat ini Tuhan. Terima kasih Bapa, dan kami diingatkan pada kesempatan ini bagaimana kami menjalani dan menduduki tahun 2024 dengan kemenangan, adalah supaya kami tetap senantiasa tinggal dan hidup dalam kebenaran. Tidak keluar dari area kebenaran-Mu Tuhan. Tidak keluar dari apa yang Tuhan perkatakan, daripada apa yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan kami. Maka berkati umat-Mu Bapa dalam nama Yesus. Hamba berdoa, yang lemah Tuhan kuatkan, yang sakit Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus, yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan. Saudaraku di dalam Tuhan, taruh tangan-Mu ke bagian tubuh yang sakit, dan katakan, Tuhan, di dalam nama Yesus, aku percaya perkataanku penuh kuasa. Tanda-tanda kuasa mukjizat menyertaiku. Maka aku percaya, saudara lihat tangan saudara, katakan, ini tangan-Mu Tuhan, di mana Engkau bekerja. Perkataanku Tuhan Engkau urapi, dan katakan bagi bagian tubuh yang sakit, jadilah sembuh oleh kuasa di dalam nama Tuhan Yesus. Aku berdoa, yang sakit Engkau sembuh dalam nama Yesus. Setiap bagian tubuh, kelemahan tubuh, dalam nama Yesus, in Jesus name, oleh bilur-bilurnya sehat dan sembuh kembali. Tuhan akan memberikan jantung yang baru dalam nama Yesus, dan Tuhan menjamah, Tuhan memulihkan dalam nama Yesus. Setiap bagian yang tubuh yang sakit, kuasa darah Yesus menyembuhkan. Iman-Mu dalam nama Yesus menyembuhkan engkau. Dalam nama Yesus, hamba juga berdoa bagi setiap orang-orang yang sedang, anak-anak-Mu Tuhan, yang saat ini berdoa untuk pekerjaannya. Tuhan berkati yang lagi membutuhkan pekerjaan. Tuhan berikan pekerjaan yang terbaik. Tuhan pertemukan dengan orang-orang yang daripada Tuhan. Biar kasih karunia yang daripada Tuhan membuka setiap pintu-pintu berkat yang masih tertutup terbuka in Jesus name. Saudara dan saya terima berkat daripada Tuhan. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan sepanjang tahun 2024 ini dengan penuh keyakinan bahwa Tuhan bersama kami, Tuhan menyertai kami, Tuhan memberkati kami, dan Tuhan mengurapi kami. Biar damai sejahtera-Mu Tuhan, damai sejahtera yang daripada Kristus Yesus Tuhan, menjamah saudara, masuk dan tinggal dalam kehidupan saudara dan saya. Karena firman Tuhan berkata, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang kuberikan kepadamu tidak seperti apa yang diberikan oleh dunia kepadamu. Saudaraku dalam Tuhan, Tuhan berkata, jangan takut, jangan khawatir, karena Tuhan menyertai saudara dan saya sampai kesudahannya. Oleh karena itu, saudaraku, arahkan mata hati pikiranmu kepada Tuhan, dan terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Di dalam Kristus Yesus Tuhan, saudara dan saya dipakai Tuhan lebih dahsyat lagi, lebih luar biasa lagi, di tahun 2024 dalam nama Yesus. Amin. Shalom buat kita semuanya. Tuhan Yesus menjadi jurumudi kita. Tuhan Yesus menjadi pahlawan kita yang akan memberikan kita kegirangan dan sorak-sorai kemenangan demi kemenangan sepanjang tahun 2024 ini. God bless you.